Berjumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika di SMA Doa Bangsa. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video dari pertemuan sebelumnya ya, yaitu kita masih membahas tentang gelombang bunyi ya. Tapi kita akan bahas tentang apa ya? Kalau kemarin kan tentang intensitas, tentang taraf intensitas. Nah, kali ini kita akan bahas tentang efek Doppler. Ya, yuk kita simak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang efek Doppler. Efek Doppler itu seperti apa sih? Contohnya gambar seperti ini ya. Jadi ceritanya ada siswa SMA Doa Bangsa lagi menunggu angkutan umum di depan gerbang ya SMA Doa Bangsa. Kita ketahui ya SMA Doa Bangsa kan pinggir jalan ya. Nah habis itu pasti kalau misalnya di pinggir jalan salah satunya mungkin ada ambulan yang lewat ya. Kalau kita ketahui ambulan itu dia punya sirine ya, punya sirine wing 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 gitu kan. Ambulan lewat. Ternyata ambulan sebelum menuju si pendengar, siswa ini dianggap pendengar ya. Ambulan ini dianggap sumber karena sirinenya itu merupakan sumber bunyi. Jadi ternyata ada perbedaan frekuensi yang didengar oleh frekuensi pendengar dan ada juga perbedaan frekuensi sumber ya. Jadi frekuensi sumbernya beda, frekuensi pendengarnya beda. Kenapa? Karena bendanya atau sumber bunyinya itu bergerak. Kalau misalkan orang ini juga bergerak, terus si ambulannya bergerak, itu juga jadi berbeda. Kalau misalkan orang ini diam, ambulannya bergerak juga berbeda. Apakah ambulannya mendekati si siswa atau pendengar? Apakah ambulannya menjauhi pendengar? Itu pun berbeda ya. Makanya ini kita akan bahas tentang efek Doppler. Efek Doppler itu perbedaan frekuensi yang didengar ketika sumbernya itu bergerak ya. Nah, ternyata efek Doppler itu kalau misalkan si pendengar atau si sumbernya itu bergerak, maka akan terjadi beberapa hal ya. Jadi persamaannya di efek Doppler itu apa? Frekuensi si pendengar itu sama dengan cepat lambat gelombang bunyi plus minus frekuensi pendengar per pi plus minus cepat lambat bunyi juga cepat lambat sumber dikali Fs ya. Ini persamaan dari yang namanya efek Doppler ya. Di mana ini merupakan frekuensi pendengar ya. Frekuensi pendengar itu satuannya Hertz ya. Satuannya itu Hertz. Nah, kalau Fs berarti ini namanya frekuensi sumber ya. Ini frekuensi sumber. Satuannya juga Hertz ya. Hertz. Kalau V ini V atas V bawah, ini cepat lambat gelombang udara, cepat lambat bunyi ya. Cepat lambat bunyi karena ceritanya di udara ya, cepat lambat udara biasanya nilainya itu sekitar kurang lebih 340 meter per sekon ya kalau misalkan cepat lambat udara. Ini apa? VP ini berarti cepat lambat pendengar ya. Cepat lambat pendengar satuannya apa? Perambat pendengar ya, satuannya meter per sekon ya, pendengar meter per sekon. Kalau Vs itu apa? Cepat lambat sumber ya, cepat lambat sumber. Jadi ternyata kalau misalkan efek Doppler itu terjadi karena apa? Terjadi karena ada pergerakan sumber yang bergerak, maka mengalami perbedaan frekuensi ya, baik frekuensi sumber maupun frekuensi pendengar. Nah, inilah persamaan dari efek Doppler. Tapi yang harus diingat itu apa? Yang harus diingat itu dari efek Doppler itu apa? PS, main PS, bukan main PS ya, tapi perisetan ya. Tahu setan? Perisetan ya, ada P, ada S ya, ada peri, ada setan. Ingat ya, kalau peri itu ingatnya ibu. Kalau setan kalian enggak ya, sorry. Ada peri, ada setan. Bukan, boleh PS, main PS juga boleh ya. Jadi ingatnya apa? Peri, ada setan. Jadi ingatnya, kalau misalkan kita dideketin peri, itu pasti yang terjadi hal-hal positif, bener gak?
Kalau dideketin peri itu hal-hal positif. Tapi kalau misalkan dideketin setan, setannya syaitan. Bulan puasa ini banyak syaitan. Ini selalu hal-hal negatif ya. Jadi ingat, kalau misalkan dideketin peri itu hal-hal apa? Hal-hal positif. Tapi kalau dideketin setan itu hal-hal negatif ya. Sebenarnya peri ini dia merupakan apa? Peri ini dia merupakan pendengar ya. Jadi merupakan dia peri itu P, pendengar. Tapi kalau S, setan di sini sebenarnya dia merupakan sumber bunyi ya. Sumber bunyi. Jadi ingatnya peri setan. Dideketin peri itu positif, kalau dideketin setan itu negatif. P di sini pendengar, S di sini sumber bunyi. Jadi gimana? Jadi ada beberapa hal kemungkinan. Contoh, misalkan kita tinjau yang atas nih. Positifnya kapan, negatifnya kapan, yang bawah juga positifnya kapan, negatifnya kapan. Jadi kalau misalkan si pendengarnya itu mendekati sumber, pendengarnya mendekati sumber, itu dia bakalan jadi positif. Pendengar mendekati sumber, positif. Berarti atasnya positif ya. Tapi kalau misalkan pendengarnya menjauhi sumber, ke sebelah sini ya, pendengar menjauhi sumber, maka yang atas dia jadi negatif ya, pendengar menjauhi sumber. Tapi kalau tinjau yang bawah, kita lihat kalau sumber menjauhi pendengar berarti ke sebelah kanan, berarti yang ini positif. Karena kalau menjauhi itu dia ke arah kanan itu positif. Tapi kalau misalkan si sumbernya itu mendekati pendengar, sumber mendekati pendengar berarti ke arah kiri, maka dia negatif. Ya, diulangi lagi ya. Kalau pendengar mendekati sumber, maka dia positif. Kalau pendengar menjauhi sumber, maka dia negatif. Tapi kalau sumber menjauhi pendengar, maka dia positif. Kalau sumber mendekati pendengar, maka dia negatif. Ya, jadi ingat, pokoknya peri setan. Ya, kalau dideketin peri itu positif, kalau dideketin setan itu negatif. Ya, nah sekarang kita sholat ya, soal latihan. Jadi ceritanya ini ada kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Terus dan kereta B 90 km per jam, saling mendekati ya. Jadi kalau misalkan kita gambar, misalkan ini kereta A, ini kereta B, dia saling mendekati. Berarti seperti ini ya nak. Nah ini yang A itu 72 km per jam. Kalau yang B itu 90 km per jam ya, saling mendekati. Nah ternyata masinis A membunyikan fluid 650 Hz. Berarti kalau membunyikan fluid artinya si A ini dia menjadi sumber ya. Dia jadi sumber karena dia membunyikan fluid nilainya 650 Hz. Nah, diketahui jika rambat udaranya itu 340 meter per sekon, maka frekuensi yang didengar masinis B dari fluid A adalah otomatis yang si B ini dia jadi pendengar ya. Ulangi lagi, karena si masinis A itu dia membunyikan fluid, maka si kereta A dia dijadikan sumber. Berarti yang dijadikan pendengar itu kereta B. Berarti yang ditanyakan itu berapakah frekuensi pendengarnya ya. Nah ingat, kalau dideketin peri itu positif, kalau dideketin setan itu negatif ya. Berarti ini ada sumber, ada pendengar ya. Tapi kita ketahui ini dalam bentuk kilometer per jam, dalam bentuk 90 km per jam, maka kita harus ubah dulu ke meter per sekon ya. 72 km per jam itu diubah jadi apa? Kilometer itu ke meter kan 1000 ya. Jadi 72.000 dibagi 1 jam itu 3.600 sekon. Jadi berapa? Jadi 20 meter per sekon ya. Kalau misalnya 90 km per jam berarti berapa? 90.000 ya. 90.000 meter per 1 jam itu 3.600 ya. Nah ternyata 90.000 dibagi 3.600 itu 25 meter per sekon. Oh berarti kita ketahui kecepatan si kereta A itu 20 meter per sekon, kecepatan si kereta B itu 25 meter per sekon ya. Karena yang ditanyakan itu frekuensi pendengar, maka kita tahu ya frekuensi pendengar itu sama dengan cepat rambat bunyi ya. Plus minus pendengar dibagi V
kecepatan rambat si sumber dikali Fs. Karena saling mendekati berarti dua-duanya bergerak. Kalau salah satunya diam berarti kecepatannya 0. Tapi karena dua-duanya bergerak maka ada nilai kecepatannya ya. Kita lihat si pendengar itu mendekati sumber. Kalau pendengar mendekati sumber itu apa? Pendengar kayak tadi ya, dilihat lagi yang tadi pendengar mendekati sumber itu positif. Kalau sumber mendekati pendengar itu apa? Sumber mendekati pendengar itu negatif ya. Jadi kan ingat PS perisetan, PS ya. Ke sini positif, ke sini negatif ya. Si pendengar mendekati sumber, pendengar mendekati sumber berarti positif. Si sumber mendekati pendengar, sumber mendekati pendengar, maka dia negatif dikurangi ya. Maka kita dapatlah nilainya sama dengan 340, P pendengarnya berapa? 25 ya, dibagi ini 25 ya, 25 dibagi 340 dikurangin 20 ya, ini dia si A nya kan sumber, 20 dikali Fs nya 650 ya, jadi berapa? 365 dibagi 320 ya, dikali 650 ya. Hasilnya akhirnya frekuensi pendengarnya 365 dikali 650 dibagi 320 itu 741 ya, 4 Hz. Ya, jadi ternyata frekuensi yang didengar oleh masinis B dari fluid kereta A itu nilainya 741,4 Hz ya. Nah, itulah pembahasan berkaitan tentang efek Doppler. Ingat ya, efek Doppler itu terjadi karena sumbernya atau pendengarnya yang bergerak atau dua-duanya bergerak ya, atau salah satunya yang diam. Akhirnya mengalami perbedaan frekuensi ya. Nah, itulah tentang efek Doppler ya. Semoga dimengerti. See you.